Shalom, selamat pagi anak-anak. Sehat semua keluarga, juga kalian. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun kita mengalami pembelajaran secara online. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melakukan pondok kasih, dilakukan juga secara virtual ya. Nanti apa yang Ibu sampaikan, kalian buat resume ya. Seperti biasa dikumpulkan ke Ibu melalui WA grup kita. Dan tetap kalian absen, jangan lupa. Sebelum kita mulai, kita undang Tuhan untuk hadir di dalam hati kita masing-masing. Sehingga apa yang Ibu sampaikan boleh kalian lakukan di dalam kehidupan kalian hari lepas hari. Dan juga boleh menguatkan iman kalian semua. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas berkat karunia yang Kau berikan kepada kami melalui nafas kehidupan yang kami terima setiap hari secara cuma-cuma. Bapa yang penuh kasih, kami memohon ya Bapa, biarlah pandemi ini boleh berlalu dari negeri kami, sehingga kami boleh melakukan pembelajaran secara offline. Kami sungguh mempunyai kerinduan ya Tuhan, bertemu dengan Ibu Bapak kami sebagai pembimbing kami, juga bersama-sama dengan teman-teman kami. Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam kasih penyertaan-Mu, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke anak-anak, materi pertama kita membahas tentang iman Kristen dipandang dari kebangsaan. Ya, sudah siap semua Alkitabnya? Ya, jangan lupa resumenya ya anak-anak. Semua umat Kristen di berbagai negeri ikut prihatin dengan situasi global yang terjadi saat ini. Bukan hanya pandemi, di Indonesia sendiri sedang menghadapi penolakan buruh atas RUU Cipta Karya dan juga resesi yang semakin menyengsarakan rakyat. Kondisi ini membuat kita jadi was-was. Sebagai orang percaya, kita diberikan tanggung jawab untuk mendoakan bangsa dan pemerintah. Situasi bisa menjadi lebih buruk, tapi semua bisa berbuah saat kehendak Tuhan dinyatakan. Semua dapat berubah. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan senantiasa berada di setiap bangsa yang kita diami, dan juga supaya jangan Tuhan membiarkan situasi buruk ini terus terjadi. Kita sama-sama baca Yehezkiel 22 ayat 30. Ibu bacakan anak-anak ya. Yehezkiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Ya, oke. Ayo anak-anak, dibaca semua ya. Tuhan memanggil semua orang percaya, merespon panggilan ini dengan tekun berdoa dan memohon janji Tuhan. Kita buka lagi dari Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1. Ibu bacakan. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada
ditetapkan oleh Allah. Artinya bahwa Allah ikut campur tangan di dalam pemerintahan yang ada, termasuk terhadap pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih. Allah ikut ambil bagian dan campur tangan di dalam pemilihannya itu. Kita harus memohon, berdoa dengan ucapan syukur agar kita dapat hidup tentram. Nanti kalian buka ya dari 1 Timotius 2 ayat 12. Oke. 1 Timotius 2 ayat 12. 1 Timotius 2 ayat 12. Anak-anak, kita baca dari Roma 13 ayat 1. Tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintahan yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Oke. Kita diminta untuk takluk kepada pemerintahan, karena pemerintahan itu ada karena Allah yang menetapkannya. Artinya Allah ikut campur tangan di dalam memilih para pemimpin. Dan pada akhirnya, mari kita berdoa dengan mengundang Allah dan kehendaknya atas bangsa dan pemerintahan kita. Materi kedua adalah iman Kristen memandang narkoba. Ya. Sebagai umat Kristen, kita harus menghormati dan menaati hukum negara dimanapun kita berada. Dalam Injil juga disebutkan tubuh kita adalah bait Allah, yang artinya kita harus menjaga kesuciannya dengan hidup tidak bercacat celah. Selain itu, otoritas demi ketaatan kita pada Allah, terutama umat Kristen yang telah lahir baru. Anak-anak tahu apa lahir baru? Ya. Lahir baru adalah orang yang sudah mengalami pertobatan dan melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Juga dihimbau untuk tidak bercela. Kita buka dari Injil 2 Korintus 4 ayat 22. Ya, 2 Korintus 4. Kita baca 2 Korintus 4. Kita baca 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 22. 2 Korintus 4 ayat 22 kita baca. Kita baca ini aja anak-anak. 2 Korintus 4 ayat 2. Maaf ibu salah. 2 Korintus 4 ayat 2. 2 Korintus 4 ayat 2. Kita baca.
tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan kami tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ya, disebutkan bahwa kami tidak melakukan kelicikan, tidak memalukan Allah. Kemudian jelas sudah dari ayat tersebut kita baca 2 Petrus 3 ayat 14 ya anak-anak. 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14 kita baca. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu berkedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Dia siapa maksudnya? Dia adalah Tuhan Yesus, ya. Sebagaimana dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 14, ya. Dalam 2 Korintus 4 ayat 2, jelas kita harus hidup dengan kejujuran, tidak licik, dan tidak memalukan Kristus di dalam kehidupan kita. Secara benar di hadapan Allah, hendaklah kita menjadi terang dunia, sehingga dalam hidup kita, Kristus nampak di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap perilaku kita, di dalam setiap tutur kata kita, ya. Di dalam kita bersosialisasi dengan orang lain. Artinya tindakan yang melanggar hukum tentunya tercela dan tidak memuliakan Injil atau tidak memuliakan Allah. Karena narkoba dapat membawa dampak negatif terhadap tubuh, jasmani maupun psikologis, termasuk dampak negatif terhadap sistem reproduksi, sistem imun, dan juga kemampuan kognitif, ya. Karena orang yang sudah terjerumus dalam narkoba, maka akan terganggu keseluruhan hidupnya. Seperti disebutkan di atas, iman yang luntur tidak bisa berpikir secara wajar. Emosi, pikirannya negatif, dan seterusnya. Di Alkitab disebutkan bahwa tubuh kita ini punya Allah. Dari iman Kristen, bahwa tubuh kita ini telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ya, Ibu bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Allah, ya. Sebab kamu telah dibeli
dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, ya. Jadi dibayar lunas oleh Kristus di atas apa anak-anak? Di atas kayu salib, ya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak dan lain sebagainya, yaitu dengan apa anak-anak dibayar lunasnya? Dengan darah Kristus. Bayangkan kalau kalian ingat barusan kalian merayakan apa anak-anak? Paskah, memperingati kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitan Tuhan Yesus. Kalian bisa melihat ada di televisi film tentang bagaimana Tuhan Yesus disesah, bagaimana Tuhan Yesus disiksa, bagaimana Tuhan Yesus diperlakukan sangat tidak adil anak-anak, ya. Bahkan sampai disalibkan, ya. Ibu kalau melihat kayak gitu merinding banget. Rasanya nggak bisa ngomong lagi ibu, ya. Nah, kalian bisa bayangkan betapa beratnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita di atas kayu salib bermahkota duri, ya. Karena Kristus telah menebus kita dengan hidupnya, Kristus berikan penderitaannya sesuatu yang baru. Dengan rohnya yang mendiami kita, kita menjadi bait yang sungguh baik, ya. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, makanya kita tidak boleh sembarangan dengan tubuh kita. Sebetulnya merokok pun nggak boleh anak-anak. Kalau di Alkitab merokok pun tidak boleh, ya. Siapa yang sudah pernah nyoba merokok, ya, nanti kalian akan dapat akibatnya, ya. Sehingga dalam menjaga kesehatan bukan pada penata layangan saja, lebih dalam kesalehan diri, ya, kehormatan. Hendaklah ini menjadi kesadaran kita semua sehingga menjadi hal yang istimewa, ya, bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik anak-anak. Jangan main-main. Narkoba itu hukuman yang sangat berat, ya. Kalau kalian sudah terjerumus dalam itu, sulit untuk bangkit dari itu. Yang laki-laki tolong berusaha jangan main-main dengan rokok, ya. Karena sudah disebutkan matikan rokok atau rokok mematikan Anda, ya. Jadi jangan gaya-gaya, wah kalau nggak ngerokok nggak gentle bu. Enggak anak-anak, tidak ada kegentelan dinilai dari rokok, ya. Kegentelan dinilai dari bagaimana kamu bersikap, bagaimana kamu berperilaku, bagaimana tutur katamu membuat orang lain sangat berkesan. Sebelum pada materi ketiga, mari kita menyanyikan satu lagu dulu supaya kalian nggak ngantuk, ya. Supaya kalian nggak ngantuk. Oke, kita menyanyikan lagu Bersuka dalam Tuhan, ya. Yang semangat anak-anak. Oke, sambil menyiapkan ibu bersuka dalam Tuhan.
anak-anak? Kalian sudah bersuka-cita? Ya, kita harus bersukacita dalam suasana apapun anak-anak ya. Ada yang sudah divaksin anak-anak? Ya, yang sudah divaksin tetap jaga kesehatan. Yang belum divaksin pun tetap jaga kesehatan. Sekarang kita melihat iman Kristen terhadap budi pekerti, terhadap orang tua, guru, dan sesama kita. Siapa di sini yang tidak menghormati guru? Siapa yang tidak menghargai guru? Siapa yang tidak menghormati orang tua? Siapa yang tidak menghargai orang tua? Siapa yang tidak menghargai teman atau lingkungannya? Sadarlah anak-anak bahwa di dalam Alkitab pun Tuhan meminta kita untuk menghormati orang tua kita, guru kita, bahkan teman-teman kita. Sebagai anak-anak Kristus, terutama remaja Kristen, kita harus mempunyai pribadi dan sifat serupa dengan Allah. Anak-anak tahu bagaimana serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Sehingga kita diminta hidup kita, perilaku kita, apapun yang ada dalam diri kita serupa dengan Allah. Ya. Karena kita diciptakan serupa dengan Allah. Dalam berperilaku hendaknya kita mencerminkan kekristenan kita. Kalian tahu semua bagaimana kekristenan kita. Ya. Pertumbuhan setiap pribadi memang tidak sama, ya. Setiap pribadi pertumbuhannya disertai dengan pertumbuhan dan kebutuhan yang berbeda, ya. Ada yang tinggi besar, ada yang kecil, ada yang imannya kuat, ada yang imannya sebiji sesawi, ada yang imannya kecil sekali. Setiap orang berbeda. Ada orang yang punya talenta, ya. Dia suka melayani sebagai singer, sebagai musik, sebagai apa. Ada yang tidak suka melayani, ya. Kedewasaan seseorang ditentukan oleh kerohaniannya di hadapan Allah, ya. Dewasa secara iman. Dewasa secara iman bagaimana anak-anak? Orang yang mempunyai iman dewasa, orangnya murah hati, lemah lembut, ya. Bukan lemah tanah ya, tetapi lemah lembut, rendah hati, tidak suka marah, lebih mendahulukan orang lain, ya. Menghormati orang yang lebih tua atau sesamanya. Tidak keluar kata-kata kotor dari mulutnya. Tidak selalu berpikiran kotor dari pikirannya. Jangan-jangan nanti temanmu ngobrol, itu pasti ngomongin aku, ya. Guru memberikan nasihat sama kamu bukan karena guru itu tidak sayang sama anak-anak. Saking sayangnya ibu bapak guru itu ingin kalian semua sukses. Tidak ada satu guru pun yang menginginkan kalian biarin aja, toh bukan anakku. Tidak ada yang berpikiran seperti itu anak-anak, ya. Tidak ada orang tua yang terserahlah kamu mau jadi anak apa, tidak ada, ya. Semua orang tua mengasihi kamu lebih dari dirinya sendiri, ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 3 kita baca 1 Korintus 3 1 Korintus 3 1 Korintus 3 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 Ibu bacakan tentang perselisihan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus,
Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ya, jelas disebutkan di situ ya. Nah, jemaat Korintus mereka telah percaya, tapi jadi anak-anak tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4 kelihatan sekali egoisnya orang itu. Aku dari golongan Apolos, aku dari golongan, nah egonya orang ya. Disimpulkan bahwa jemaat Korintus mereka telah percaya, mereka percaya sama Tuhan, tetapi mereka tidak dewasa secara rohani ya. Tidak dewasa secara rohani. 1, masih hidup dalam daging. Mereka masih hidup dalam daging. Artinya apa? Ya, mementingkan diri sendiri. Ya, mementingkan diri sendiri. Yang kedua, hidup dalam daging artinya apa? Mereka tidak berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu salah apa enggak. Ya. Hanya kebutuhan secara jasmani yang ada, tetapi kebutuhan rohaninya tidak. Kemudian yang kedua, mengutamakan kepentingan sendiri. Aku harus lebih dari orang lain, ya. Setiap orang pasti punya sifat seperti itu. Yang ketiga, manusia duniawi, ya. Dia tidak memikirkan bagaimana dia hidup sebagai orang yang beriman harusnya seperti apa, tidak berpikir seperti itu. Pertumbuhan rohani tidak ditentukan oleh usia. Dalam Alkitab disebutkan Ulangan 15 ayat 16 ya. Kita baca Ulangan 5 ayat 16, sangat penting sekali ya. Ayo anak-anak, kita baca sama-sama Ulangan 5 ayat 16. Sudah dapat semuanya? Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, jelas sekali ya. Artinya dalam Alkitab pun jelas sekali, kita harus menghormati orang tua yang sudah mengukir jiwa raga kita sampai lahir ke dunia ini. Dari bayi sampai dewasa kita tetap diasuh, ya, disayangi. Kasih orang tua itu tulus, anak-anak, tidak minta imbalan. Jika kita hormati dan dapat membahagiakan orang tua kita, berkat Allah berlimpah. Karena dalam setiap doa orang tua, kebaikannya, setiap doa untuk kebaikan kita. Berkat untuk kita berupa kesehatan, umur panjang, kelancaran studi. Sama terhadap bapak dan ibu guru yang mendidik kita, hendaklah kita menaruh hormat dan mendengarkan setiap apa yang disampaikan bapak ibu guru. Wejangan-wejangan,
bahkan pelajaran yang diberikan, semua untuk masa depan kita, untuk kebaikan kita. Kita buka dari Amsal 22 ayat 6 ya. Kita buka Amsal 22 ayat 6, Ibu bacakan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jikalau kamu menurut sama bapak ibu gurumu, mendengarkan setiap petuahnya, setiap apa yang diberikan pelajarannya, niscaya kalau kamu betul-betul hidupmu baik saat ini anak-anak menurut, maka masa tuamu tidak akan sia-sia. Alkitab jelas menyebutkan loh ya. Jelas sudah pengajaran seorang guru pada muridnya, jika diikuti dengan sungguh, membawa hasil yang sangat baik. Mari kita buka juga dari Injil Lukas 10 ayat 27. Nanti kalian buka sendiri anak-anak ya di rumah. Tertulis 1. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tuhan minta kita mengasihi hanya apa? Dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Ya, jangan berakal gini. Kalau Tuhan kasih berkat sama aku mengasihi. Kalau Tuhan kasih kepintaran aku tanpa aku belajar, aku mengasihi. Salah ya. Tetapi dengan segala akal budi kita, dengan seluruh hati kita dan jiwa raga kita, Tuhan tidak minta ambil imbalan apa-apa anak-anak. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, jika kita mengasihi diri kita sendiri, kita pun dapat mengasihi orang lain. Artinya kita tidak berlaku seenak kita sendiri. Bukankah kita mengasihi diri kita, kita memperlakukan kita mandi, kita dandan, kita memperlakukan diri kita dengan baik ya. Kalau kita sakit, biarin aja sakit. Biarin aja nggak minum obat, nggak seperti itu kan. Kamu juga tetap pengen sembuh kan. Artinya kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah kamu juga harus bisa mengasihi orang lain. Ya. Karena Allah mengajari kita seperti dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Nanti dibaca juga ya. Dengan kasih kita tidak akan berbuat jahat terhadap sesama. Kasih membuat kita melakukan apa yang baik, karena Allah adalah kasih. Kasih berasal dari Allah, sehingga sumber kasih, karena Allah adalah sumber kasih. Kasih Allah melindungi kita, mengasihi kita terhadap sesama. Sampai di sini anak-anak Pondok Kasih. Mari sebelum kita akhiri, kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Nah, dibuka dulu. Pribadi yang mengenal hatiku, supaya kalian mengenal ya. Pribadi yang mengenal hatiku yaitu Tuhan yang mengenal hatimu. Ya. Maaf ibu agak batuk. Pribadi yang mengenal hatiku. Ya, sudah disiapkan pribadi yang mengenal hatiku. Rindu
jadi baper ya lagunya, indah banget ya. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Kita tinggal dalam dekapan kasih Kristus. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Tuhan yang mengenal kita dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya mari kita tutup dalam doa. Tapi jangan lupa resumenya dibuat dan dikumpulkan di WAG-nya Ibu. Ya. Oke anak-anak, mari kita berdoa sebelumnya. Mari kita berdoa untuk mengakhirinya. Allah, kami sungguh bersyukur jika Engkau telah menyertai kami di dalam pondok kasih ini yang kami lakukan secara virtual ya Bapa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bangga Engkau mengenal pribadi kami. Hanya Engkau pribadi yang mengenal kami ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk dapat berperilaku seperti yang Engkau inginkan. Kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh mengasihi bangsa dan negara kami ini. Kami boleh keluar dari zona yang buruk ya Tuhan. Kami tidak mengenal apa itu narkoba. Kami tidak mengenal apa itu rokok. Kami tidak mengenal hal-hal yang buruk ya Tuhan. Tetapi kami lebih mengasihi orang tua kami. Kami lebih mengasihi Bapak Ibu guru kami. Bahkan kami lebih hormat terhadap mereka. Bahkan kami lebih menghargai mereka sebagai pendidik kami yang dapat mengantarkan masa depan kami. Dan kami mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Allah surgawi. Di dalam tangan kasih penyertaan-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pondok kasih. Biarlah apa yang Ibu sampaikan boleh kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Salam buat keluarga, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati.